Manusia lebih meyakini kepada yang gaib, neraka, surga, nikmat, siksa yang diceritakan di dalam ayat-ayat yang di luar saja yang diimani dan yang dipercayai, maka ya halusinasi jadinya yang menimbulkan ketakutan manusianya. Wong barang gaib kok ditakuti, barang yang tidak ada kok ditakuti, barang yang tidak ada kok ditakuti, sedangkan barang yang sudah ada, barang yang sudah lama menyiksa diri kita kok tidak ditakuti. Aneh diri kita ini. Kepada siksa yang gaib yang belum terjadi, yang katanya nanti, kok percaya, kok yakin, padahal tak pernah menyiksa dirinya yang tak ada itu, padahal tak pernah mengadab dirinya yang tak nyata itu, karena nanti adanya. Padahal kepada azab-azab yang sudah terjadi sekarang ini kita tidak meyakini. Kepada kesempitan hati selama ini gegara urusan dunia, kita tidak meyakini bahwa itu siksa yang ada di dalam kuburan setiap jiwa-jiwa manusia yang masih mati hatinya. Kepada yang ada tidak beriman, kepada yang tidak ada diiman. Iman dan akidah yang terbalik. Jadi itulah azab-azab Allah itu. Dikatakan siksa kubur itu manusianya di dalamnya diberi makan dan minuman barang yang kotor, barang yang najis. Apakah itu? Makan minumnya hanyalah berupa darah dan nanah. Apa maknanya? Hati orang-orang yang belum berserah diri kepada Tuhannya, hati manusia yang masih ingkar dengan kewujudan Tuhan, manusia yang masih iman dan yakin dengan kewujudan diri manusianya, maka saat itulah manusia sudah mati hatinya dan disiksa jiwanya di dalam badan-badan kuburan yang dari tanah ini. Disitulah tempat siksa kubur abadan abada, selama-lamanya disiksa hingga waktu yang ditentukan. Sampai kapan? Sampai datangnya syakaratul maut. Jadi makanan ahli kubur yang disiksa di dalam kuburan yang berupa darah dan nanah itu apa? Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, apapun yang kita nikmati di dalam kehidupan ini, bila tanpa bismillahirrahmanirrahim, itu secara syariatnya, bila tanpa bidzatillahirrahmanirrahim, maka semuanya najis, terputus dari Allah. Jadi diajarkan kepada kita dari ustadz-ustadz kita terdahulu, dari kiai-kiai kita terdahulu, kita diajarkan innamal a'malu binniyah. Jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu, maka niatkanlah dulu, yakni membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini masih kajian yang di luar diri. Meskipun kita membaca basmalah 1000 kali, contoh kita mau makan, bacanya basmalah sebanyak 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Meskipun 1000 kali banyaknya kita membaca basmalah ketika kita akan makan, tetap yang makan, yang bisa makan, yang merasakan makan masih diri manusianya. Yo podo wae, sama saja. Semakin banyak kita membaca basmalah, semakin banyak kita beramal, semakin berat beban yang kita pikul, semakin dalam siksa kuburnya. Apa maknanya semakin dalam siksa-siksa kuburnya? Karena manusianya masih merasa berkuasa daripada Tuhannya. Ya diazablah manusia dengan kesombongannya, diazablah manusia dengan rasa tinggi hatinya, diazablah manusia dengan amal-amalnya, diazablah manusia dengan kepintarannya, diazablah manusia dengan ilmu-ilmunya, sehingga tambah jauh dari Tuhannya. Jadi makanan yang dimakan, minuman yang diminum, meskipun membaca basmalah 1000 kali banyaknya, tapi yang membaca masih manusia yang masih terputus dari sang sumber itu sendiri, terputus dari uripe Allah. Karena yang merasa membaca masih uripe manusia, yang merasa membaca adalah sumber yang kecil. Manusianya masih merasa diri manusianya yang hidup. 1000 kali pun membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika akan melakukan apa saja, ya tetap terputus bila manusianya masih jadi Tuhan atas bacaan Bismillah itu. Semuanya terputus. Itulah yang dimaksud makan yang kita makan, minum yang kita minum. Itulah sang sesungguh-sungguhnya darah dan nanah itu kotor. Makanannya terputus dari Allah, kotor dan najis. Maka apa yang di dalam diri kita pun juga kotor dan najis, yakni kemanusiaan kita inilah kekotoran, kenajisan itu, karena manusianya belum ketemu dengan fitrah diri manusianya. Itulah yang disebut siksa azab kubur. Makanannya makanan yang kotor, darah dan nanah. Kemudian siksa-siksanya di dalam azab siksa kubur itu, ada yang lidahnya dipotong-potong sendiri. Apa maknanya? Apapun yang diamalkan, apapun yang dizikirkan, apapun yang dikatakan, apapun yang dikalamkan, apapun yang difirmankan, masih manusianya yang merasa berkuasa di dalamnya. Itulah makna manusia memotong-motong lidahnya sendiri. Firman Tuhan dipotong menjadi firman manusianya. Ayat Tuhan dipotong menjadi ayat manusianya. Manusianya merasa sok jago, manusianya merasa sok pintar, manusianya merasa sok berilmu dengan apa-apa yang diucapkan, dengan apa-apa yang dihafalkan. Jadi ayat-ayat suci bukan tambah menyelamatkan diri manusianya, tapi dengan ayat suci, dengan firman, manusianya tambah tenggelam di dalam kemanusiaannya,
tambah tenggelam di dalam keegoannya, tambah tenggelam di dalam kedagingannya, yaitulah kutukan dosa adalah mati hatinya, mati kepahamannya, mati imannya, mati sesumberannya. Sumberan yang dipakai sumberan yang palsu, bukan sumberan yang sebenar-benarnya sang sumber. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah siksa bentuk azab kubur itu. Manusia memotong lidah-lidahnya sendiri. Kemudian ada yang memotong tangannya sendiri, dipotong-potong, muncul tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi. Apa itu? Apapun yang diperankan oleh tangan-tangannya, dianggapnya ini peran diriku. Tangan bisa bergerak seolah-olah aku sebagai sumber yang menggerakkan tangan. Tangan bisa makan, tangan bisa minum, tangan bisa bergerak, tangan bisa bekerja, tangan bisa nyetir motor, tangan bisa nyetir mobil, tangan bisa menulis, tangan bisa belajar dan sebagainya. Seolah-olah itu semua bersumber dari hawa nafsu kita sendiri. Bersumber dari keakuan diri kita sendiri, bersumber dari kedagingan kita sendiri. Itulah makna tangan-tangan manusia dipotong-potong sendiri. Bukan Allah, bukan Tuhan yang memotong, karena manusialah yang selama ini menipu dirinya sendiri. Ya akibatnya dipotong-potong sendiri. Itulah bentuk azab siksa kubur yang nyata. Tapi manusia lebih beriman kepada yang tidak nyata. Manusia lebih beriman kepada yang nanti. Manusia lebih beriman kepada yang gaib daripada yang sudah ada pada dirinya, daripada yang sudah wujud pada dirinya, daripada yang sudah nyata di dalam dirinya. Manusia tidak mengimaninya. Kenapa? Karena iman manusia, karena kepercayaan membaca ayat-ayat yang di luar. Iman kepada ayat-ayat yang di luar, iman kepada firman-firman yang di luar daripada firman yang ada di dalam diri kita sendiri. Itulah azab kubur. Jadi kita membahas azab siksanya dulu, nanti kita bahas nikmatnya di akhir, di ending kajian ini. Mohon maaf, minum dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita buka di dalam kitab yang di luar, yakni Al-Quran. Guna untuk apa kita membaca ayat yang di luar itu? Guna petunjuk hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, petunjuk bagi saya, petunjuk bagi Anda, agar kita bisa membaca, agar kita bisa membawa ayat-ayat pemahaman yang di luar diri kita ini, agar kita masukkan ke dalam diri kita, agar tidak berkeliaran di luar diri, yang membuat kita berhalusinasi, yang membuat kita berhayal-hayal, yang membuat kita membayang-bayangkan hal-hal yang belum terjadi. Padahal yang terjadi tidak diimani, yang nyata tidak diyakini. Jadi kita buka
di dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina.